Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Gimana kalian sehat? Sehat alhamdulillah. Coba dong dicek samping bawah kiri kanannya ada sampah nggak ya? Ini. Enggak bersih waktu sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut saya anak-anak. Ketua kelasnya siapa? Saya sekretari. Saya keluarga tidak. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita sekarang materinya apa ya? Menulis teks argumentasi dengan tema kekhasan pangan lokal. Jadi kalian kan minggu lalu sudah mempelajari tentang menentukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi ya. Terus, jadi di sini Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Untuk yang tidak masuk siapa saja? Lala. Ya, kenapa? Sakit. Terus, siapa lagi? Sakit. Ya, Ya. kenapa? Izin kenapa? Keluarga. Suratnya ada suratnya? Ada di meja itu kalian. Terima kasih. Terus, ada lagi yang izin? Terus, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini itu kalian itu diharapkan bisa mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks argumentasi, lalu menganalisis teks argumentasi tentang ketahanan pangan lokal, lalu menyusun teks argumentasi bertema ketahanan pangan lokal dan menyusun teks argumentasi berdasarkan struktur dan kaidah bahasanya. Di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jadi nanti kalian itu bisa berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Jadi Ibu itu akan bertanya kalian itu sudah mempelajari teks argumentasi ya sebelumnya. Sudah. Terus apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan lokal? Mengapa ketahanan pangan lokal itu penting? Ya Bu. Ya. Menurut saya ketahanan pangan lokal itu adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah itu sendiri. Nah, alasannya mengapa itu penting yaitu karena menyangkut kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, jadi itu kayak ketahanan pangan itu penting sekali ya anak-anak. Terus kalian itu sudah mempelajari tentang struktur teks argumentasi. Terus bagaimana itu struktur teks argumentasi itu dapat memperkuat pendapat? Ya. Ini Bu, dapat membantu menyusun ide secara logis agar argumen itu lebih meyakinkan. Ya, betul sekali Mbak Dinda. Terus Ibu mau tanya lagi, apa sih contoh permasalahan ketahanan pangan lokal di daerah kalian di sini berarti? Betul. Permasalahan
bermasalah di daerah. Terus mengapa data dan fakta itu penting dalam teks argumentasi? Ya, karena memperkuat argumen tersebut kan pembaca itu lebih hadir dalam Teks argumentasi penting sekali. Jadi sebagai generasi muda itu peran kalian itu apa untuk dalam mempertahankan ketahanan pangan lokal? Peran kalian itu apa sih? Ini saya ya. Jadi perannya itu dapat mengonsumsi pangan lokal, terus bertani secara modern, dan juga kampanye pada media sosial. Kampanye di media sosial itu seperti kayak buatkan katakan ya. Terus di apa namanya, IG, di TikTok gitu. Seperti ini. Jadi kalian harus kreatif menggunakan media sosial. Terus ibu di sini akan membagikan beban kerja. Jadi nanti kalian itu berkelompok ya. Ibu berapa orang ya? 3, 2, 3. Nanti setiap kelompok itu perwakilan saja maju ke depan untuk membacakan teks argumentasi yang telah kelompok kalian itu tersiapkan. Ibu beri waktu 20 menit sampai cukup? Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar dulu. Bu, mau tanya. Ini apa sudah selesai? Bagus. Sudah yang sudah selesai? Sudah Bu. Boleh maju yang sudah selesai? Ya. Ya. Apa kalau Ini kelompok berapa guys? saya dari kelompok 3. Itu judulnya apa? Di sini judulnya itu konsumsi pangan lokal, mengurangi jejak karbon dan menjaga lingkungan. Bagus ya. Iya dong. Bisa dibacakan? Ya, jadi ketahanan pangan lokal sangat penting karena menjadi fondasi utama bagi kemandirian suatu negara. Negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih tangguh menghadapi ancaman global seperti krisis ekonomi, konflik geopolitik, atau pandemi. Ketergantungan pada impor pangan membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan. Dengan memberdayakan potensi pangan lokal, baik pertanian, peternakan maupun perikanan, Indonesia dapat berdiri lebih kokoh dan tidak mudah terguncang oleh dinamika global.
Dan seru sekali kelompoknya dari PKT ini. Jadi itu temanya tentang ketahanan pangan lokal di Indonesia gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bacakan diskusi kami dengan judul edukasi dan kita terhadap pangan lokal komunitas. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun ketahanan pangan lokal adalah minimnya pengetahuan dan minat generasi muda terhadap pengelolaan pangan nasional. Banyak anak muda yang lebih mengenal makanan cepat dan impor menghasilkan makanan khas daerah sendiri. Oleh sebab itu, edukasi mengenai pangan lokal harus dimulai dari kami, baik di sekolah maupun dalam keluarga. Kampanye dan kurikulum tentang gizi, keberagaman pangan, dan kearifan lokal sangat penting untuk menimbulkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. Jika generasi muda mencintai pangan lokal, ketahanan pangan kita akan lebih terjadi di masa depan. Terima kasih dari kelompoknya Mbak Esa. Selanjutnya kelompok yang sudah selesai. Ini mungkin bisa dibacakan dari kelompok berapa? Kelompok 5. Ya. Ketahanan pangan lokal, diversifikasi pangan lokal membantu menangkal krisis. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa, seperti sagu di Papua, jagung di Nusa Tenggara, dan singkong di Jawa. Sayangnya, pola konsumsi masyarakat masih terfokus pada beras. Padahal diversifikasi pangan lokal dapat menjadi solusi cerdas untuk menghadapi potensi krisis pangan dunia. Dengan memperkenalkan dan mengolah pangan alternatif secara kreatif, kita bisa mengurangi tekanan terhadap komunitas tertentu dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Inovasi kuliner berbasis pangan lokal juga bisa meningkatkan daya tarik generasi muda terhadap makanan tradisional. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk selanjutnya kelompok yang akan lanjut satu kali lagi ya. Ya. Ayo, siapa? Ya. Oh ya. Baik, dari kelompok berapa Mbak? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Untuk judulnya apa? Judulnya itu ketahanan pangan lokal menjamin kemandirian bangsa. Oh ya. Bisa dibacakan. Konsumsi pangan lokal berkontribusi besar dalam menjaga lingkungan. Pangan lokal tidak membutuhkan proses pengiriman jarak jauh sehingga mengurangi emisi karbon dari transportasi dan distribusi. Selain itu, pangan lokal biasanya ditanam dengan cara yang lebih ramah lingkungan, mengikuti pola musim dan kondisi alam setempat. Dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, kita tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi masyarakat, tetapi juga ikut menjaga kelestarian bumi untuk generasi muda. Oke, terima kasih untuk Mbak Farida dari kelompok 1. Kalian itu sekarang kata pelajaran yang berapa ya? Terakhir. Jadi dari tadi juga capek ya. Iya, lemah tapi lesu. Ya.
argumentasi tentang tema dengan tema ketahanan pangan lokal ya. Terus di sini ibu akan sedikit menyampaikan materi, menyinggung materi sedikit tentang ini ya. Jadi itu definisi dari teks argumentasi dari pertemuannya sebelumnya kalian pasti sudah mempelajarinya kan. Itu teks ini yang berisi gagasan, pendapat, dan alasan yang logis. Ya, dengan tujuan itu menyampaikan pembaca, meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat penulis. Terus diperkuat dengan fakta dan juga logika. Lalu strukturnya di sini ada pernyataan pendapat atau tesis, itu posisinya itu di awal, terus argumentasi yaitu alasan dan bukti pendukung dari pendapat. Terus penegasan ulang yaitu penuntut yang mempertegas kembali pendapat. Terus ciri kebahasaan dari teks argumentasi yaitu bisa menggunakan kata hukum yang argumentatif seperti karena, akibatnya, oleh karena itu, lalu mengandung kalimat pendapat dan kalimat fakta. Lalu ada menggunakan kata kerja mental, menganggap, menilai, dan menyimpulkan. Selanjutnya ada menggunakan istilah teknis seperti sesuai topik, misalnya itu ketahanan pangan, Terus ini ada tema ketahanan pangan lokal, bisa dibacakan? Bisa, menurut saya. Ya, boleh. Jadi kemampuan yang pertama ada kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pangan dari sumber lokal. Kemudian yang kedua melibatkan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan lokal. Kemudian yang ketiga relevan dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Jadi tema-tema tadi itu sudah dibuat ya sama teman-teman dan sudah diekspresikan di depan. Itu ini ada contoh topiknya. Bisa ada yang bisa membacakan? Dan Oh ya. nah, untuk contoh topik yang pertama yaitu mengapa kita harus memberi pangan lokal. Yang kedua, peran generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Yang ketiga, perubahan ekonomi sebagai solusi krisis pangan di desa. Yang terakhir ada ketahanan pangan lokal dibuat dari ketahanan impor. Ya, bagus. Terima kasih. Terus ini ada contoh dari tesis yaitu konsumsi pangan lokal harus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Itu argumennya lebih segar dan lebih sehat, mengurangi ketergantungan impor, menggerakkan ekonomi lokal, yaitu penegasannya itu bisa. Oleh karena itu kita perlu mengutamakan produk pangan lokal dalam konsumsi sehari-hari. Kesimpulannya itu ada teks argumentasi itu penting untuk melatih nalar kritis. Lalu ketahanan pangan lokal adalah isu nyata yang bisa dikritisi melalui teks, khususnya itu teks argumentasi ya. Lalu tunjukkan sikap peduli lewat tulisan yang logis dan juga faktual. Itu yang materi, sedikit materi yang bisa ibu sampaikan ya setelah kalian mempelajari tentang buat teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Jadi tadi itu kita mempelajari apa aja ya? Pengertian teks argumentasi, lalu struktur teks argumentasi, topik ya topik itu tadi apa? Ketahanan pangan lokal ya, ketahanan pangan lokal. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Paham ya. Jadi itu di sini akan memberikan kalian tugas ya, tugas individu untuk di rumah. Kalian itu buat kayak pamflet gitu. Nanti isinya itu tentang teks argumentasi.
tuliskan itu. Dan nanti kalian post di akun media sosial kalian. Jadi itu peran kalian ya biar bisa menyebarkan topik ini. Jadi, ya mungkin sekian yang dapat ibu sampaikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, siang, sudah siang. Sudah masih konsentrasi ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa doa proklamasi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini ya. Jadi kalian itu oh iya, untuk materi yang selanjutnya itu proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal, kalian pelajari itu ya. Dari situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.